Oke. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Oke, pada video kali ini, di sini saya mau menjelaskan terkait gimana sih caranya melakukan routing dynamic ya, routing dinamis, yaitu menggunakan teknik RIP serta OSPF pada software Cisco Packet Tracer ya. Jadi di sini kita menggunakan vendor Cisco. Nah, tapi sebelum itu, di sini saya mau jelasin dulu ya terkait routing nih. Sebelum kita masuk ke OSPF dan RIP-nya ya. Oke. Pertama routing. Routing ini kan dalam bahasa Indonesia itu merutekan atau memberikan rute gitu. Nah, dalam konteks jaringan komputer ini, routing ini kita memberitahu jalur mana yang bisa digunakan untuk menghubungkan jaringan A ke jaringan B gitu. Jadi kita ngasih tahu jalurnya gitu supaya si jaringan A dengan jaringan B itu bisa saling terkoneksi, saling terhubung gitu. Nah, itu routing. Nah, routing ini bisa dilakukan menggunakan perangkat jaringan yang namanya router ya. Ini seperti ini, router. Jadi router fungsinya untuk melakukan routing atau menghubungkan jaringan A dengan jaringan B gitu. Menghubungkan perangkat yang berada di jaringan yang berbeda gitu. Jadi kita menggunakan router. Nah, routing ini dibagi menjadi 3 ya. 3 jenis. Ada routing default route, ada routing static ya, static route, ada juga routing dynamic route ya. Nah, di sini saya mau ngebahas yang di bagian dynamic routing aja ya. Jadi default route ini buat yang misalnya kita nggak tahu jalur yang mau digunakan tuh lewat mana ya. Tuh nggak tahu, kita pakainya yang default. Nah, kalau static ini kita masukin informasi jalurnya secara manual di masing-masing tabel routing pada routernya ya. Itu kalau static route. Nah, kalau dynamic ini nanti si routernya bakal secara otomatis masukin informasi jalurnya ke routing table-nya masing-masing gitu. Nah, di sini saya mau ngebahas untuk dynamic routing-nya aja. Nah, di dynamic routing di sini dibagi lagi ya. Ada IGP, ada EGP. IGP ini Interior Gateway Protocol. Kalau EGP Exterior Gateway Protocol. Nah, ini perbedaannya apa? Jadi kalau IGP itu dikhususkan untuk menghubungkan jaringan yang berada di satu autonomous system yang sama. Jadi autonomous system yang sama itu jaringan yang dikelola dalam sebuah organisasi tertentu. Jadi misalnya kayak jaringan kampus, jaringan sekolah gitu, itu satu IGP gitu. Jadi kalau menghubungkan antar sekolah berarti dia pakai routingnya yang EGP. Tapi khusus yang misalnya di satu sekolah atau satu kampus yang sama, ya dia pakainya IGP gitu. Nah, IGP sendiri ada 2 jenis juga nih, dibagi lagi. Ada OSPF, ada RIP. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Jadi jenis routing dynamic menggunakan IGP, nah, tekniknya OSPF dan juga RIP. Jadi saya mau ngebandingin antara teknik routing OSPF dengan RIP. Nah, routing OSPF ini dulu ya. Routing OSPF ini apa? Jadi salah satu routing dynamic. Jadi dia menggunakan algoritma Dijkstra ya, untuk menentukan jalur terpendeknya. Jadi dia menggunakan algoritma Dijkstra untuk menentukan jalur terpendek dan cocok untuk skala jaringan yang cukup besar gitu. Ya, jaringan di kampus mungkin, jaringan di perusahaan gitu. Nah, kalau RIP ini based on hop. Jadi hop itu jumlah router yang dilewati. Nah, RIP ini jadi cukup terbatas ya. Jadi dia maksimal itu 15 hop. Jadi cuman 15 router yang dilewati. Selebihnya dia nggak bisa. Nggak bisa pakai RIP. Makanya OSPF sama RIP itu berbeda ya. Jadi OSPF ini lebih khusus untuk jaringan skala yang besar. RIP mungkin untuk skalanya yang lebih kecil. Jadi maksimal 15 router aja. Oke. Nah, bisa pakai lama ya. Kita langsung aja praktikan di Cisco Packet Tracer-nya ya. Untuk routing OSPF dan routing RIP. Nah,
Nah, di sini saya udah ngebuat topologi untuk routing RIP yang ini dan untuk routing OSPF yang ini. Jadi topologinya menggunakan 3 router, 3 switch, dan 3 PC. Ya. Jadi ini ada 3 jaringan yang berbeda ya. Ini pakai IP 192.168.10.0, ini 192.168.20.0, ini 192.168.30.0. Ya. Ini juga sama ya, ini IP-nya sama. Nanti konfigurasinya beda. Ini RIP, ini OSPF. Oke. Kita langsung aja mulai konfigurasinya ya. Jadi ini masih kosongan ya. Oke, yang pertama di sini saya mau buat yang RIP dulu mungkin. Jadi kita konfigurasi yang sebelah kiri ini dulu. Oke, yang pertama kita masuk dulu ya ke router 0 dulu ya, dari kiri dulu. Di router 0 kita masuk aja. Kita klik. Nah, ini udah masuk sini. Kita langsung aja ke bagian CLI. Jadi kita ngonfignya menggunakan CLI atau command line interface. Udah masuk di router 0 CLI-nya. Di sini ada perintah would you like to enter the initial configuration dialog. Ini no aja, no. Enter ya. Kalau udah enter lagi, udah masuk ke router ya. Udah masuk ke konfigurasi routernya. Nah, ini masih di kelas dasar ya. Masih di router ini kita belum bisa melakukan konfigurasi apa-apa ya. Jadi kita perlu masuk dulu ke privilege mode ya. Ini masih di global configuration mode. Jadi kita nggak bisa ngelakuin perubahan apa-apa. Kita perlu masuk ke privilege mode, kemudian ke configuration terminal mode. Jadi kita masuk dulu ke namanya privilege mode pakai perintah enable. Ntar kalau udah masuk di sini tandanya udah beda, router hashtag ya. Nah, di sini udah masuk ke privilege user mode. Privilege user mode. Kemudian kita perlu masuk lagi ke global configuration terminal, yang dimana dia bisa melakukan perubahan untuk routernya. Jadi kita naik level lagi nih. Naik level lagi pakai perintah configure terminal. Nah, kalau udah di sini ya, tandanya router terus ada config ini. Ini artinya kita udah masuk ke global configuration terminal. Di sini kita bisa ngelakuin perubahan. Contoh, yang pertama kita mau nyalain interface dulu mungkin. Karena di sini posisinya masih mati. Ini tandanya masih merah, ini artinya masih mati interface. Jadi kita perlu nyalain dulu. Nah, buat nyalainnya kita perlu masuk ke interface dulu ya. Kalau di sini saya mau nyalain buat yang interface. Oke, di sini belum kelihatan. Jadi kita perlu nyalain dulu di bagian view. Nah, option preference. Nah, ini always show port. Ini buat nampilin port-portnya nih. Udah ini udah dicentang. Nah, ini kan kelihatan tuh. Ada gig 01, gig 00. Oke, balik lagi ke routernya. Nah, ini kita mau nyalain untuk gig 00 sama gig 01 ya. Pertama gig 01 dulu ya. Gig 01. Jadi kita masuk dulu ke interface-nya gig 01. Bentar. Nah, kalau udah masuk ke gig 01 ya, tandanya router config IF. Jadi IF ini interface ya. Jadi ini udah masuk ke konfigurasi interface gig 01. Nah, ini kita nyalain pakai perintah no shutdown. No SH bisa disingkat ya. No shutdown. Oke, enter. Nah, kalau di enter di sini interface-nya bakal nyala ya. Tandanya dia berubah jadi hijau. Kayak gini. Ini masih loading. Tapi ini udah nyala ya. Oke. Habis dinyalain mungkin sekalian aja ya. Sekalian kita nambahin IP ya. IP buat interface gig 01 ini pakai 192.168.10.0 ya. Nah, buat perintahnya itu pakai IP address. Nah, bisa disingkat jadi IP add ya. IP add, kemudian masukin IP-nya. Di sini pakai 192.168.10. Ini kan networknya 0 ya.
Berarti bisa kita pakai misalnya 1 gitu. 192.168.10.1 dan di sini pakai /24. Kita perlu masukin subnet masknya ya. Yang mana /24 itu 255.255.255.0. Oke, kalau udah, ntar. Nah, ini kita udah berhasil nyalain interface-nya, kemudian nambahin IP address. Ini untuk gig 01. Lanjut untuk gig 00. Ini kita keluar dulu atau bisa langsung sih interface gig 00. Ntar. Nah, ini udah masuk ke gig 00. Kita no shutdown dulu, no shutdown, no SH. Oke. Oke, udah no SH. Di sini itu kan udah change state to up ya, berarti udah dinyalain. Tapi karena di sebelahnya belum nyala, yang sebelahnya masih mati, jadi ini nggak bakal hijau ya. Jadi harus dulu nyala. Oke, nggak apa-apa, lanjut aja. Kita nambahin IP address-nya ya. IP at di sini pakai 10.10.10.0/30. Nah, ini kita masukin aja 10.10.10.1 ya. Ini pakai 1/30, 255, 255, 255 itu 252 ya kalau /30. Subnet masknya. Nah, ini udah, kita tinggal klik enter. Oke. Oke, ini udah. Mungkin kita lanjut ke router sebelahnya dulu ya. Kita nyalain dan tambahin IP dulu ya. Jadi semuanya diratain dulu buat nyalain interface sama nambahin IP. Oke, lanjut ke router tengah dulu ya. Di router tengah kita masuk ke CLI-nya. Di sini no. Ntar kita di sini masih di global configuration ya. Ini kita enable dulu. Bisa disingkat pakai EN. Kemudian di sini udah masuk ke privilege, masuk ke configuration terminal, pakai perintah conf-t. Ya, bisa disingkat juga nih configuration terminal ya. Ntar, kayak udah masuk. Lanjut kita masuk ke interface-nya. Di sini saya mau nyalain yang 00 dulu ya. Gig 00. Interface gig 00. Kemudian pakai no SH ya, no shutdown. Nah, kayak gini kan udah nyala nih, berarti dua-duanya jadi hijau ya. Jadi udah nyala nih dua-duanya. Kemudian sekalian aja nambahin IP-nya, IP at 10.10.10 ya, titik kan tadi 1 udah dipakai, berarti di sini bisa pakai 2 ya. 10.10.10 2. Kemudian subnet masknya 255 255 255 252. Oke, kalau udah tinggal enter. Lanjut untuk interface berikutnya, masukin aja interface gig 02 dulu ya, 02 dulu, no SH no shutdown, enter. Nah, ini udah nyala, udah hijau. Lanjut masukin IP-nya, IP at 192.168.20.1 ya, ini buat gateway, bisa pakai 1. Subnet masknya jangan lupa 255 255 255.0. Enter. Oke, itu udah. Lanjut ke interface berikutnya, gig 01 ya, gig 01. Gig 01. Kemudian no shutdown lagi ya, no shutdown, no SH. Buat nyalain, masukin IP address 20 20 21. Oke. 20 20 21 255 255 255 252. Oke. Ini buat IP address untuk gig 01 ya. Oke, ini enter. Udah. Kita udah nyalain yang ke arah kiri, ke bawah, dan ke samping. Lanjut buat router selanjutnya yang sebelah kanan ya. Ini kita masuk kemudian enable configure terminal. Udah masuk, kita nyalain interface dulu. Interface gig 00 no shutdown udah nyala. Samping masukin IP address-nya, IP at
20.20.20.2 ya berarti. Karena tadi untuk 1 udah dipakai. 20.20.20.2 subnet masknya 255.255.255.252. Lanjut interface gig 01 0 shutdown. Oke, udah nyala. IP address 92.168.30.1 255.255.255.255.255.0. Enter. Ya, kalau udah ya kita bisa lihat di sini udah nyala semua ya. Nyala semua. Udah hijau semua nih. Berarti udah aktif semua nih. Oke. Selanjutnya kita tinggal mulai konfigurasi routing RIP. Nah, kita masuk aja untuk router 0 dulu ya. Router 0. Nah, di router 0 kita masuk lagi ya. Oke. Ini masih di konfigurasi interface. Ini keluar dulu aja pakai perintah exit atau disingkat jadi EX. Nah, oke udah masuk configuration terminal, router config. Nah, di sini kita masukin konfigurasi routing RIP-nya. Pakai perintah router RIP. Router RIP. Enter. Nah, di sini udah masuk ya router config router. Nah, ini udah masuk ke konfigurasi router RIP nih. Selanjutnya kita perlu milih kita mau pakai versi berapa. Nah, RIP ini ada 2 versi. Ada RIP versi 1, ada RIP versi 2. Nah, perbedaannya RIP versi 1 itu dia nggak support untuk CIDR ya, atau classless interdomain routing. Jadi dia nggak support CIDR dan juga nggak support VLSM. Kalau kalian udah belajar ya itu 2 itu, jadi dia RIP tuh nggak support untuk yang versi satunya. Nah, kalau versi 2-nya itu upgrade-annya dia udah support ya buat CIDR dan juga VLSM. Jadi dia udah bisa ngebaca tuh perbedaan subnet masknya, prefix-prefixnya gitu. Oke. Jadi di sini kita bisa cobain aja langsung yang versi 2-nya yang udah support untuk VLSM dan CIDR. Nah, masukin versinya pakai perintah version 2 gitu. Router RIP kemudian version 2. Enter. Nah, udah milih versi selanjutnya. Nah, ini perbedaan dengan routing statis ya. Kalau routing statis itu kan secara manual masing-masing informasi itu kita perlu masukin. Misalnya dari router 0 pengen terhubung ke router 1, dia masukin tujuannya, masukin jalurnya lewat mana. Terus juga misalnya mau yang router 2, dia mau terhubung ke sini lewat sini gitu. Harus masukin manual gitu kan. Nah, ini kalau routing RIP atau routing dinamik ya, terutama routing dinamik itu kalian cukup masukin network yang terhubung aja. Contoh di sini yang terhubung tuh kan 10.0 sama 10.10.10 ya. Ini yang terhubung ini, 2 ini. Nah, ini kita cukup masukin 2 network ini aja yang terhubung aja. Jadi dia bakal secara otomatis tahu gitu, tahu network yang lainnya. Meskipun nggak terhubung, meskipun nggak kita kasih tahu secara manual gitu, kayak routing statis. Nah, itu perbedaan untuk routing dynamic. Jadi walaupun kita tambahin router baru di sebelah kanan lagi sini, itu dia tetap tahu asal masing-masing routernya itu dimasukin network yang terhubungnya gitu. Contoh ini kita langsung aja masukin network yang terhubungnya ya. Nah, buat perintahnya itu pakai net gitu, network net 192.168.10.0 ya. Ingat network ya. Jadi networknya di sini kan 10.0. Kemudian masukin subnet masknya ya. 255.255.255.0. Nah, ini yang pertama kita nambahin yang ini dulu. Oke, ini udah di enter. Oke. Oh, ternyata nggak pakai subnet mask ya, lupa. Jadi cukup network ini aja. Nah, ini aja. Kemudian enter. Nah, 10.0 udah, lanjut masukin yang 10.10.10.0 ya, ini 10.10.10.0. Nah, ini kayak gini, nggak perlu masukin slashnya.
atau subnet masknya. Ini langsung enter aja. Jadi kan ini cuma 2 ya yang terhubung. Jadi kita cuma nambahin 2 ini aja. 192, 128, 10.0 sama 10, 10, 10, 0. Oke. Nah, ini kalau misalnya versi 1 itu cukup begini aja. Cuman di sini kan kita pakai versi 2 ya. Ada perintah tambahan. Yang dimana itu buat ngebaca VLSM sama CIDR. Itu perintahnya no auto min summary. Enter. Nah, ini perbedaan versi 1 sama versi 2. Kalau versi 2 ada perintah tambahannya. Itu no auto summary. Itu. Nah, ini udah nih untuk router 0. Konfigurasi RIP-nya cukup segini. Kita lanjut ke router berikutnya. Oke, router berikutnya, router tengah. Tengah ini masuk dulu, ini keluar dulu, EX. Masuk ke router RIP. Version 2. Version 2 ya, jangan lupa. Masukin network ya. Di sini terhubung ke 10, 10, 10.0 sama 192, 128, 20.0 sama di sini ke samping yaitu 20, 20.0. Network 20, 20, 20 titik. Ini kepanjangan network ya, cuman bisa disingkat jadi net. Udah next, enter. Jangan lupa no auto summary, no auto min summary. Nah, enter. Oke. Seperti itu ya, router RIP version 2, network yang terhubung dimasukin sama no auto summary. Ini udah, lanjut yang router paling kanan ya, router 2 nih. Ini masuk lagi router RIP version 2. Networknya di sini kehubung ke, kita lihat aja di ini topologi ya, 20 20 20 20 20 ya, 20 20 20 titik 0 dan sama 192 108 30.0 30.0. Oke. Jangan lupa no auto in summary. Oke. Enter. Oke. Jadi seperti itu untuk konfigurasi routing RIP ya. Seperti itu. Dan ini tinggal kita cek. Kita cek untuk konektivitasnya. Nah, tapi sebelum itu ini kan PC-nya belum dapat IP ya. Kita perlu nyeting IP-nya dulu ya di klien kita, di PC kita. Ini masuk kayak PC-nya ke desktop, IP configuration. Ini kita setting secara statik aja. 92, 128, 10 titik. Nah, ini kan tadi 1 dipakai. Dipakai 2. Terus subnet masknya udah, dan jangan lupa gateway-nya di sini kan tadi 10.1 gateway. Oke, seperti ini udah. Lanjut untuk PC 1 desktop IP configuration 192.168.20.2 subnet masknya /24, IP gateway-nya 20.1. Oke, ini udah. Lanjut yang sebelahnya 192.168.30.2 subnet masknya /24, IP gateway-nya 30.1. Oke, udah semua. Ini tinggal kita cek nih konektivitasnya. Ini bisa kita lakukan ping nih dari PC 0, coba kita ngeping ke PC 2. Nah, ini masuk ke PC-nya desktop Open Pro. Nah, ini kita lakukan ping ya. Ping ke 192.168.30.2 ya tadi. 2. Nah, ini coba aja. Oke, pertama RTO dulu ya. Jadi ini wajar ya, RTO dulu. Jadi dia melakukan proses ARP dulu ya. Nah, ini RTO wajar, tapi kalau kita lihat di sini selanjutnya dia nge-reply. Yang artinya koneksinya berhasil ya. Sini udah nge-reply. Oke. Contoh yang dari PC 2, misalnya dari PC 2 ngeping ke 192.168.20.2. Jadi ngeping ke tengah nih. Dari kanan ngeping ke tengah. Coba.
Oke, dan berhasil nge-reply juga ya. Nah, ini berarti konfigurasi RIP-nya udah berhasil. Jadi seperti itu untuk RIP. Jadi dia based on hop ya, atau berapa router yang dilewati ya. Jadi maksimalnya dia ada 15 hop jaraknya. Nah, jadi dia cukup terbatas ya. Cukup terbatas, dan ini lebih cocok untuk jaringan yang berskala menengah sampai kecil lah ya gitu. Kurang cocok untuk jaringan yang skalanya besar. Nah, jadi konfigurasinya seperti itu. Kalau kita lihat di sini cuma masuk ke router RIP, pilih versinya, masukin network terhubungnya. Jadi nggak pakai subnet mas ya ternyata. Cukup network aja, masukin yang terhubung. Kayak di sini ada 2, sama perintah no auto summary. Tuh. Nah, itu untuk RIP. RIP udah, lanjut kita ke kawannya ya, yaitu OSP ya. Nah, ini yang lebih canggih. Kenapa lebih canggih? Karena di sini dia udah pakai algoritma Dijkstra untuk menentukan jalur terpendeknya. Kalau di sini kan dia pakai hop ya, atau jumlah router yang dilewati. Nah, kalau ini udah pakai algoritma. Waduh. Oke, ini kita langsung aja ya. Langsung kita config untuk router 0 ini yang paling kiri dulu. Kayak biasa ya. Kita ke CLI-nya. Oke, CLI-nya enable ya, perintahnya enable conft. Ini pertama kita nyalain interface-nya dulu. Gig no 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 shutdown. Oke. IP-nya IP add ini 10.10.10.0 berarti 10.10.10.1 255 255 255 255 252. Oke, ini udah. Terus yang gig 01 no shutdown. Terus masukin IP-nya, IP add 192.168.10.1. Kemudian subnet masknya 2550. Oke, ini udah. Lanjut ke router berikutnya. Router tengah. Router tengah di sini CLI enable atau EN conft udah masuk ke interface. Ini gig 00 dulu. Gig 00 interface gig 00 no shutdown. Oke, kita nyalain, udah nyala. Kemudian IP address 10.10.10.2 yang tadi 1 udah dipakai 255 255 255 252. Oke, lanjut interface berikutnya gig 02 02 no shutdown. By interface sorry IP address 192.168.20.1 255 255 255. Oh ya, oke. Lanjut interface. Sorry, ini udah mau habis baterainya. Cas dulu. Lanjut gig 01. Yang ke samping gig 01. No shutdown. Oke. IP address 20.20.20.1 255 255 255 252. Oke. Kalau udah enter, nah ini udah ya, berarti kiri bawah kanan udah dinyalain dan udah dikasih IP. Lanjut ke router berikutnya, CLI enable configure terminal. Interface gig 00 dulu, no shutdown.
IP address 20.20.20.255, 255, 255, 255, 252. Oke, lanjut invest gig 01, no shutdown, IP address 192.168.30.1, 255.255.255. Oke, konfigurasi IP address udah kelar, udah nyala semua ya. Ini interface udah nyala semua, udah dapet IP. Lanjut kita mulai routing OSPF-nya. Oke, dari router 0 dulu, yang paling kiri dulu ya. Oke. Jadi buat konfigurasi routing OSPF, ya kita perlu masuk dulu nih ke configuration terminal. Ini keluar dulu ya. EX. Nah, udah masuk ke sini. Nah, buat perintahnya itu router OSPF. Nah, ini kita perlu masukin nomornya ya, nomor OSPF ya. Misalnya router OSPF 10 gitu. Jadi kita kasih identitas gitu, nomornya. Router OSPF 10 misalnya. Kita enter. Nah, udah masuk di sini router OSPF 10 gitu. Udah masuk. Nah, ini kita perlu masukin network yang terhubungnya ya, seperti biasa. Network yang terhubungnya. Contoh di sini ada 10.0 sama 10.10.0 biasa. Perintahnya itu network 192.168.10.0 ya. Ini kalau tadi kan cuman begini ya, cukup masukin networknya aja, nggak perlu pakai subnet mask. Nah, bedanya di sini sama OSPF, kalau OSPF itu perlu masukin yang namanya wildcard mask, jadi bukan subnet mask. Nah, wildcard mask itu apa? Itu kebalikannya dari subnet mask. Jadi sisa angka dari si subnet masknya. Contoh di sini kan kalau subnet mask itu kan pakai /24 ya di sini. Berarti 255.255.255.0 ya. Harusnya kan subnet mask segini. Nah, kebalikannya kalau wildcard mask itu angka yang sisa dari sini. Berarti itu kan jadi 0.0.0.255. Ya enggak, di sini kan soalnya kebalikannya dari si subnet mask. Kalau tadi kan 255.255.255.0. Nah, kalau wildcard masknya berarti 000.255 gitu. Oke, ini udah. Jangan lupa masukin ID areanya. Area. Jadi OSPF tuh mainannya area. Jadi area ada area 0, area 1, area 2, area 3 gitu. Nah, area 0 itu biasa dijadikan backbone atau penghubung utama. Cuman di sini ya bebas ya. Kalian mau pakai 0 atau berapa. Tapi kalau nggak pakai 0, itu kalian harus sama areanya supaya bisa terhubung satu sama lain. Contoh di sini areanya area 1 gitu, area 1. Ini area 1, ini kita enter aja. Berarti network ini terhubung ke area 1 gitu, masuk ke area 1. Nah, yang lainnya juga kita perlu masukin ke area 1 supaya bisa terhubung. Nah, yang lainnya di sini kan ada 10.10.10.0. Kemudian wildcard masknya 0.0.0.0.0 titik, berarti wildcard masknya itu 3 ya enggak? Kenapa? Karena kalau subnet masknya kan dia berarti gini, 255.255.255.252. Ini kalau subnet mask. Tapi di sini kita pakai wildcard mask, yang mana sisanya ya, berarti 0.0.0.3. Nah, ini dia. Bahkan ya. Oh, ini kelebihan deh. Nah, di sini 3. Oke. Kemudian areanya di sini berarti areanya juga 1. Nah, oke. Ini udah. Jadi konfigurasinya cukup 3 baris ini aja. Router OSPF, kemudian identitas ya, OSPF 10 di sini misalnya. Kemudian masukin network yang terhubungnya bersama wildcard masknya. Sama wildcard masknya, kemudian masukin areanya. Area berapa gitu. Kalau mau bisa terhubung satu sama lain ya harus masuk ke area yang sama. Gitu. Contoh di sini masuk area 1. Oke, lanjut.
Ini untuk router 0 juga. Ini untuk router 0 udah kelar. Lanjut ke router 1. Router 1 sebelahnya. Ya. Ini keluar dulu ya. Masuk router OSPF. Bisa pakai 10 juga, 10. Kemudian masukin network ya. Di sini ada 3 ya. Yang tengah. 10, 10, 10, 10, 0, 0, 0, 0, 3 untuk wildcard masknya. Areanya bisa pakai 1 juga. Buat disamain ya, biar saling terhubung. Ya udah. Kemudian 20, 20, 20, 20, 0, 0, 0, 0. Oke, ini ada kesalahan. Enable kontak dulu guys. Ini tadi saya baru nambahin 1 ya. Oke. Kita masuk lagi router OSPF 10. Nah, ini kan baru nambahin yang 10, 10, 10 ya, baru ini. Berarti sekarang saya nambahin yang 20, 20, 20 titik 0. Wildcard masknya 0, 0, 0 titik 3. Oke, ini kelebihan. 0, 0, 0, 0, 3. Oke. Areanya sama satu lagi yang ke bawah. Ini ROC 192.168.20.0. Wildcard masknya 0, 0, 0, 0 titik 255. 5. Kemudian areanya 1 juga. Oke, bentar. Oke, ini udah ya. Kita nambahin 3 network ya. Ya, untuk router tengah udah nambahin 3 network. Lanjut buat router berikutnya yang paling kanan. Kita lakukan yang sama. Ini keluar dulu IX. Masuk ke router OSPF 10. Networknya 20, 20, 20 titik 0. Wildcard masknya masukin 0, 0, 0 titik 3. Areanya 1. Kemudian network 192.168.30.0. Wildcard masknya 0000255. What? Enable kontak, balik lagi. Enable kontak router OSPF di sebelah keluar. Network 192.168.30.000.255. Areanya 1, bisa pakai 1. Oke. Nah, itu udah. Jadi cuma nambahin 2 aja kalau yang ini. Oke, itu konfigurasi untuk router OSPF. Routing OSPF. Jadi perintahnya router OSPF 10, masukin network yang terhubung, wildcard masknya ini sama areanya. Jadi areanya tuh area yang bisa terhubung gitu. Area tuh ada 0 ya. Area 0 tuh dijadiin backbone penghubung utama. Jadi kalian misalnya mau areanya berbeda. Nah, kalau mau areanya berbeda itu harus ada area 0-nya sebagai backbone-nya. Jadi harus 1 sebagai backbone, sisanya boleh area bebas. Tapi di sini saya nggak ngasih area 0. Nah, karena nggak ngasih area 0, jadi harus sama semua areanya. Harus masuk satu area yang sama supaya bisa terhubung satu sama lain. Oke, ini udah. Kita tinggal tambahin IP ya untuk di kliennya. Kayak tadi 192.168.10.2 ya. Ini 255.250. Kemudian gateway-nya 10.1. Kemudian yang PC ini juga 192.168.20.2, 255.250, 192.168.20.1. Untuk PC selanjutnya 192.168.30.2, 255.250, 192.168.30.1. Oke, udah.
tinggal kita cek konektivitasnya. Kita ke command prompt, kita coba ngeping ya dari PC 0 ini ke PC 2. Coba kita ngeping ke 30.2 ya. Kita coba. Oke, seperti biasa yang pertama dia request timeout dulu atau RTO dulu. Tapi di sini sisanya nge-reply. Nah, artinya dia bisa. Kita coba lagi ya. Ini kan nge-reply. Artinya dia udah terhubung ya. Teman kalau nge-reply itu ibaratnya kita ngomong terus dibales gitu. Oke, ini ke 30.2. Coba kalau kita ngeping ke 20.2 yang sebelah ini, yang tengah. Oke, sama ini juga udah terhubung ya. Oke. Mungkin dari tengah ya, dari tengah kita coba dari tengah. Coba ping ke sebelah kanan ke 30.2. Ini juga udah nge-reply ya. Berarti itu konfigurasi kita udah benar. Kita udah berhasil ngehubungin 3 network yang berbeda. Menggunakan routing RIP ya, tadi udah menggunakan routing RIP dan juga di sini udah menggunakan routing OSPF. Jadi ini 2 jenis routing yang berbeda. Tapi sama-sama routing dynamic. Jadi dia secara otomatis memasukkan informasi jalurnya gitu sama si routernya. Kita nggak perlu masukin secara manual gitu. Walaupun ada router tambahan, jadi semuanya tuh udah pada otomatis masukin jalurnya. Jadi seperti itu. Perbedaannya ada di cara dia menentukan jalurnya. Ya, kalau RIP itu pakai hop, pakai router yang dilewati. Kalau OSPF itu pakai algoritma Dijkstra. Kemudian dia ini terbatas, RIP itu terbatas, maksimal 15 router ya. Kalau OSPF ini lebih luas sih jangkauannya. Jadi lebih cocok untuk jaringan skala besar. Jadi seperti itu. Oke, mungkin segitu aja ya untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.